sadar. Pertanyaan saya, apakah sholat-sholat saya yang tinggal sejak dewasa 20 tahun yang lalu wajib diqadha? Sejak muda bekerja di lapangan, berarti wasit sepak bola. Di lapangannya kan. Kerja tujuan hidup saya, belakangan saya menyadari itu tidak baik. Apa pula tak baik? 1 tahun belakangan saya menengok ceramah-ceramah ustadz di YouTube. Saya mulai sadar. Pertanyaan saya, apakah sholat-sholat saya yang tinggal sejak dewasa 20 tahun yang lalu wajib diqadha? Wajib diqadha. Cara mengqadhanya, habis sholat isya, sholat lagi. Niatnya usolli fardal isya'i arba'a raka'atin qadha'an. Kalau yang tadi sholatnya adaan, qadha'an. Besok subuh gitu juga lagi. Usolli fardal subhi raka'ataini adaan. Habis zuhur gitu juga. Usolli fardal zuhri arba'a raka'atin qadha'an. Satu hari cukup 1 kali qadha. Subuh sekali, zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isya sekali. Mengqadha. Berapa tahun tinggal? 20 tahun. Diqadha sampai 2045. Sekarang 2025. Mengqadhanya sampai 2045. Oh, lama lah itu Pak Ustadz. Apa kau bilang? Lama kau bilang sholat. Sekarang kita hitung sama-sama ya. Saya mau nengok detiknya, soalnya jam ini nggak ada detiknya. Kita hitung sama-sama 1 rakaat itu berapa detik. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajibulni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Pas 1 menit. Berarti kalau zuhur berapa menit? 4 menit. Siapa yang bilang sholat itu lama? Setan. Jangan kau qadha, jangan kau qadha. Sholat itu lama, sholat itu lama. Diam kau setan. Siapa yang mengatakan qadha sholat lama, berarti dia sedang dikacau setan. Tidak ada alasan. Kita sudah praktekkan 1 rakaat 1 menit. Cara membacanya macam saya tadi. Jangan pula kalian tiru qori nasional juara 1 di Ambon. Bismillahirrahmanirrahim. Maghrib baru selesai. Mohon maaf Ustaz. Sekarang kutanya, mengqadha salat itu lama apa cepat? Siapa yang mengatakan mengqadha salat berat? Kalian yang masih muda-muda, jangan kalian tinggalkan sembahyang. Adapun yang sudah yang lalu-lalu tinggal, qadha. Tak ada tawar-menawar, qadha. Katanya Pak Ustadz dengan istighfar aja terhapus dosa. Siapa yang bilang? Sepakat 4 mazhab. Mazhab paling tua mazhab Hanafi, mazhab kedua mazhab Maliki, mazhab ketiga mazhab Syafi'i, mazhab keempat mazhab Hambali. Sepakat 4 mazhab
Sholat yang tinggal wajib diqadha, tak bisa dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Terus kau kok nggak qadha lagi? Aku udah tobat, udah bersih. Kepala kau bersih. Nah, bisa qadha. Sepakat 4 mazhab mesti diqadha. Kalau dulu saya ikut praktek riba, ini orangnya itu juga ini. Udahlah tak sembahyang riba pula. Lain lagi orangnya, lain, bukan dia. Dulu saya ikut riba. Dengan itu saya punya kebun dan sawah, bahkan rumah dan mobil. Belakangan ini saya tobat dan sudah tidak mau mengerjakannya lagi. Bagaimana dengan harta saya yang sekarang ini Pak Ustadz? Hukum harta-harta ini, masjid isti'adah ini jamnya pun riba. Itu BRI. Tolong ganti Bank Syariah Indonesia. Kalau tak mau pakai BSI, ganti Bank Sumut Syariah. Itu bank riba. Ganti, turunkan jam. Makanya saya kalau diundang di bank-bank, asal saya diundang di bank konvensional, alamat kapal akan tenggelam. Asal diundang saya ke situ, yang ngundang itu pun kena copot, kena marah. Saya undang lagi Ustaz Somad itu. Siapa yang makan riba, makan haram, saya bilang. Udah habis itu tak diundang orang itu. Kalau saya diundang di bank konvensional, dikasihnya air minum, tak saya minum. Dikasihnya kue, tak saya makan. Dikasihnya nasi, tak saya makan. Haram itu semua, riba. Dikasihnya duit, saya bawa pulang. Duit riba boleh dibelikan untuk masalih ammah, kepentingan umum. Boleh untuk pembangunan masjid. Ini tanah masih ada kosong, bangunkan sekolah MDA, boleh. Jadi ambil, serahkan. Jadi kalau ada bapak-bapak yang punya duit riba, datang ke Pak Ketua, serahkan. Tapi waktu menyerahkan kasih aja, jangan pula bilang, Pak Ketua ini ada beberapa duit haram ini Pak Ketua. Jangan, kasihkan aja, serahkan aja. Kasih aja. Ini Pak Ketua. Pak Ketua pun tak perlu nanya, tak perlu tanya. Ku tengok muka kamu cuma muka haram ini. Kasihkan aja. Sudah. Jadi macam manalah duit hasil riba ku Pak Ustad? Kalau kau tidak Islam, dulu waktu riba itu belum Islam, non Muslim, lalu kemudian setelah itu dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Zaman Nabi dulu, yang orang rentenir musyrik yang tak Islam itu, begitu masuk Islam tidak disuruh Nabi buang ribanya, karena dia belum Islam. Tapi kalau dia memang sudah Islam, karena ini riba kan bagi orang Islam, kalau dia tidak Islam, dia tidak riba. Dia masuk ke Islam, pulang dari nol, bersih. Tapi kalau memang dia dari awalnya memang udah Islam, haram itu bagi dia. Dia hanya punya pokoknya saja. Pokok itu warisan ayahnya, dapatnya hadiah dari emaknya. Nah itu. Adapun hasil riba itu, gajinya haram, pensiunnya haram, tunjangannya haram, SPPD-nya haram. Adapun yang lalu-lalu yang udah temakan, udah tetelan, taubat minta ampun kepada Allah. Adapun yang sudah dibelikan ke tanah, dibelikan macam-macam, serahkan ke masjid isti'adah, supaya dibangunkan kelas-kelas, dibangunkan asrama, dibelikan pembebasan tanah, dibangunkan pondok pesantren. Begitulah yang saya tahu dari ulama-ulama. Kalau ada ustadz yang berpendapat lain, mungkin banyak bacaan kitab dia. Saya hanya menyampaikan yang saya tahu saja. Yang tak saya tahu, cuma pula saya menyampaikannya.
Jika imam rakaat terakhir, oke, imam rakaat terakhir, saya masbuk, oke, makmumnya masbuk. Sementara bagi saya ini bukan rakaat terakhir. Iyalah, engkau masbuk, bukan rakaat terakhir. Imamnya duduk tawarruk. Iya. Bagaimana posisi duduk saya? Tawarruk atau iftirosh? Duduknya duduk iftirosh. Karena nanti setelah imam salam dia duduk, dia tidak duduk tawarruk. Duduknya duduk iftirosh. Tapi ada kami tengok orang yang duduknya tawarruk, dia pakai pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan dia duduk tawarruk. Saya pakai pendapat yang kedua, duduknya duduk iftirosh. Begitu imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia berdiri lagi untuk melanjutkan rakaat dia yang tertinggal tadi. Untuk lengkapnya baca buku 99 tanya jawab solat 4 mazhab, ditulis oleh Ustadz Abdul Somad. Lengkap dalil-dalil. Saya punya suami, alhamdulillah, namun tidak terbuka terkait gajinya, innalillah. Memang urusan nafkah suami saya memberikan, alhamdulillah. Kalian sebagai suami, berapa kewajiban kalian terhadap istri? 5. 1, kasih makan. Ibu udah dikasih makan? Hah? Belum. 2, kasih pakaian. Ibu sudah dikasih pakaian? Alhamdulillah. Soalnya aku tengok banyak di jalan-jalan itu yang tidak dikasih pakaian sama lakinya. Tinggi 160, dikasihnya kain 100 cm. Kurang kain. Ada yang ngeresletin belum berpasang. Pertama kasih makan, kedua kasih pakaian, ketiga kasih tempat tinggal. Tidak mesti milik pribadi, sewa pun tak apa-apa, sesuai kemampuan. Yang keempat, pendidikan. Kalian mesti mengajar bini sembahyang, mengajar bini baca Quran. Kalau tak sanggup mengajar, serahkan ke ustazah yang akan mengajar istri. Tak sanggup, bawa dia ke masjid isti'adah. Inilah ibu-ibu malam ini yang datang ini diizinkan suaminya. Karena kalau tak izin suami, mana bisa ibu keluar. Yang kelima, perhatian. Diperhatikannya ibu. Bang, muka ku hitam, dikasihnya ini untuk beli skincare. Muka sudah putih, leher pula hitam bang, kasihnya lagi, kau brus lah katanya. Perhatian. Pas balik ke rumah, alah majang, cantiknya lah bidadari abang ini katanya. Nah itu perhatian namanya. Kalian sebagai laki-laki jangan pelit. Jangan pelit mengeluarkan kata-kata pujian. Habis dia memasak, kalian kasih perhatian. Macam mana masakannya bang? Seumur-umur abang dek, belum pernah abang makan macam ini banyak garamnya. Karena perempuan ini senang dia dibahagiakan hatinya. Betul kan bu? Senang dia, cantik. Dia mau pergi undangan, jangan kalian diam aja, kalian puji, masya Allah, kau asal mau keluar rumah, aku tengok macam bidadari, tapi kalau di rumah sama aku macam hantu kau. Jangan panggil namanya, panggil namanya itu tidak mesra, panggillah apa nama yang dia suka. Panggil nama. Apa? Tengok muka, tengok macam Nabi memanggil istrinya. Apa kata Nabi? Ya Umairah, wahai engkau yang kulitnya putih kalau kena cahaya matahari kemerahan. Kalimat-kalimat yang menyentuh hatinya. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Begitu. Allah macam udah begini aja kalian.
Ustaz, Ustaz, boleh ku panggil biniku ya Humairah? Apa pula salahnya? Tapi dia hitam. Ya nggak apa-apa, menyenangkan hati dia. Ya Humairah. Jangan kalian pulang dari sini nanti, ya Hajar Aswad. Ya Humairah. Balik dari sini. Nah, saya punya suami, tapi dia tidak terbuka terkait gajinya kepada saya, Pak Ustadz. Kalau kalian tidak jujur, nanti muncul kecurigaan, disangkanya kalian punya pos 02. Kemana duit ini, Bang? Hubungan kita dengan istri ini bukan antara pegawai dengan direktur. Hubungan suami istri itu bukan antara pejabat dengan kepala dinas dengan anak buah. Hubungan suami istri itu adalah hubungan trust, kepercayaan, saling percaya. Kalau bahasa kampung kita, jangan ada dusta di antara kita. Nah, jadi kalian terus terang aja, Dek, memang abang ini pegawai, tapi duit abang semuanya udah diambil bank. Karena sebelum nikah sama kau udah kugadaikan semuanya. Untuk berapa tahun, Bang? Sampai kau mati. Terus kenapa abang mau nikah sama aku? Aku mau nikah sama kau karena aku dengar-dengar kata orang, kalian ini keturunan orang kaya. Katanya 7 keturunan harta tak habis. Belakangan baru ku tahu rupanya kau keturunan yang ke-8. Patutlah kita melarat. Dulu kata orang, kebun sawit yang 700 hektar itu kata orang, itu semuanya, itu kotak apa itu? Kotak sedekah. Kenapa terlambat kalian masukkannya? Untung nggak pas aku udah pulang tadi. Masukkan. Jangan banyak kali di sini. Bapak ini tak ada megang duit. Megang bininya, naikkan ke atas. Orang ini paling 2000 perak. Duit parkir. Kencing pun tak berduit lagi. Diikat orang ini pakai karet. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita tahu di satu tempat ada kemungkaran, ada kepalsuan, tapi kita tak peduli, kita membiarkan dengan mengatakan itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Itu apa namanya, Pak Ustadz? Itu namanya lemah iman. Karena kata Nabi, man ra'a minkum mungkaran, siapa yang menengok judi, siapa yang menengok riba, siapa yang menengok narkoba, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Kalau kalian anggota dewan, buatkan perda. Kalau kalian gubernur, bupati, wali kota, buatkan pergub. Kalau tak sanggup dengan tangan, fabilisani, dengan mulut. Haram, mungkar. Tak sanggup dengan mulut, fabiqalbi, dengan hati, diam, tidak ikut-ikutan. Wadzalika at'aful iman, itu adalah selemah-lemah Jangan kau urus-urus aku, cewekku, pacarku, yang kupakai duit aku, bukan duit kau kuambil. Yang mabuk aku, yang sakau aku. Kenapa pula kau resek? Memang yang mabuk kau, memang yang berzina kau, kamarnya kamar kau, duitnya duit kau. Tapi kalau tsunami datang dari Belawan sana, yang kena bukan cuman rumah kau, bodoh.
Rumah aku pun kena juga. Kalau datang tsunami bergulung dari Belawan sana ke Sunggal ini, rupanya dicarinya rumah kau. Ditanyanya ke imam masjid, Pak Imam, mana rumah si bodat itu? Ada rupanya dia nanya gitu. Digulungnya semua, masjid-masjid ini pun digulungnya semua. Makanya jangan diam menengok kemungkaran. Bicara, speak up. Tak berani kalian ngomong, serahkan aku, biar aku ngomong. Setan-setan. Siapa yang bisa tunjuk? Itulah orang yang nonton-nonton. Yang peminum khamar, yang pejudi, yang pezina, yang perampok, yang pembunuh. Jangan diam, bicara, speak up, ngomong. Karena kalau tidak, kena laknat kita ini semua. Mudah-mudahan Allah melindungi Medan ini, melindungi Sumatera Utara ini. Indonesia apa Ustaz? Iya, Indonesia juga. Apa pendapat ulama kita bahwa bagi mereka yang salah pemahaman akidahnya dihukumi fasik? Apa hukumnya orang fasik jadi imam fardu di masjid rutin? Karena jamaah masjid tersebut pemahaman mujassimah. Mujassimah itu jisim badan, jisim ni badan, menjisimkan Tuhan, menfisikkan Tuhan. Tuhan duduk di atas arsy. Itu salah satu contoh memfisikkan Tuhan. Sedangkan kita ikut Imam Asy'ari. Ingat 3. Akidahnya Asy'ari, fiqihnya Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali. Itu trilogi kita. Bisa diingat? Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali. Saya ini tamat Muallimin Al-Wasliyah, Medan, Jalan Sisinga Mangaraja. Akidahnya Asy'ari. Waktu sanawiyah nama kitabnya Al-Husunul Hamidiyah. Waktu aliyah nama kitabnya Ad-Dasuki ala Ummil Barahin. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Nah, itu akidah Al-Wasliyah. Fikihnya Syafi'i. Kitab kami dulu Tuhfatul Tullab, Imam Zakaria Al-Ansari. Tasawufnya Al-Ghazali. Di Muallimin itu tasawufnya kitabnya Mau'izatul Mu'minin, ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali 4 jilid tebal, tak terbaca banyak kali, tak selesai kalau taman Muallimin baca itu. Maka diringkas 1 jilid. Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dari Damaskus, Suriah. Nama kitabnya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Itu Al-Wasliyah. Al-Wasliyah itu produk asli Medan, made in Medan, Sumatera Utara. Imam Masjid Raya, Mufti Kerajaan Delhi, namanya Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum punya murid, itulah pendiri Al-Wasliyah, salah satu, namanya Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis. Awalnya Al-Wasliyah itu namanya Maktab Tapanuli namanya. Siregar, Nasution, Harahap, berkumpul orang Tapanuli ini buat namanya Maktab Tapanuli. Waktu terbentuk Al-Wasliyah, mengalah orang Tapanuli. Tak usahlah bawa-bawa nama Tapanuli. Kita ingin menyambungkan silaturahim. Datang orang ini kepada Syekh Muhammad Yunus. Kata Syekh Muhammad Yunus, sudah putus silaturahim orang, kita sambung balik. Menyambungkan itu bahasa Arabnya wasal. Maka jadilah dia Al-Jam'iyatul Wasliyah. Tanggal 30 November 1930. Berarti sekarang sudah lama juga lah. Nanti 2030 udah 95 tahun. 2030 nanti 1 abad Al-Wasliyah insyaallah. Apa hubungan Al-Wasliyah dengan NU? Imam Masjidil Haram namanya
Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, meninggal tahun 1916. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid dari Jombang, wong Jawa. Pripun kapare panjenenganipun? Apik kabeh ya. Ada muridnya dari Jombang, namanya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Itulah yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Satu lagi murid datang dari Medan, Sumatera Utara, pulang dari Makkah, diangkat Sultan Delhi menjadi imam Masjid Raya. Itulah dia Syekh Hasan Maksum. Murid-muridnya lah yang mendirikan Al-Jamiatul Wasliyah. Datang satu lagi muridnya, pulang ke Bukit Tinggi, membuat pesantren, namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Tempat dia mengajar itu Canduang, nama disebut dengan Inya Canduang. Lah ya ada orang awak di siko. Banyak juga orang. Dari Sumatera Utara Syekh Hasan Maksum, dari Jawa Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, dari Canduang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, mendirikan ormas namanya Perti, Persatuan Tarbiyah Islam. Ketiga-tiganya ini titik temunya tiga: akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali. Itulah definisi Ahlus Sunnah wal. Nah, kalau ada ustadz yang berceramah katanya Tuhan duduk di atas aras, bertentangan dengan mukhalafatuhu lil. Tuhan duduk di atas aras, berarti sama lah macam aku duduk di atas kursi. Kalau gitu aku Tuhan juga lah. Mukhalafatuhu lil awadis. Lalu apa makna Tuhan duduk di atas aras? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Maknanya Allah Maha Kuasa. Itu menurut akidah Asy'ari, itu menurut Al-Wasliyah, itu menurut Perti, itu menurut Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas? Kalau tak jelas juga aku ulang sekali lagi ini. Nah, macam mana kalau ada imam yang berkeyakinan mujassimah? Pertanyaannya, kok bisa kalian biarkan dia jadi imam? Kemana kalian selama ini? Ini masalahnya jamaah ini. Sesudah masjid itu dikuasai Wahabi, barulah dia melapor ke Ustaz. Ustaz, masjid kami dikuasai Wahabi. Selama ini kau kemana aja? Entah. Kenapa kalian biarkan dia jadi imam? Kenapa kalian biarkan dia mengajar jadi ustaz? Kalian jagalah masjid kalian. Udah masalah, perlu kalian ngadu ke aku. Memangnya aku ini tempat sumber masalah? Nah, itulah kaji kita malam ini. Tadi dimulai dari jam 10 kurang 15, 9 kurang 15, sekarang sudah jam 10 pas. Berarti ceramah malam ini sudah di luar kode etik. Kemana-mana saya ceramah 1 jam. Bisa pula masjid isti'adah ini dapat 1 jam 15 menit. Nanti kalau aku ditanya orang, Ustadz di masjid kami 1 jam, kenapa masjid isti'adah 1 jam 15 menit? Karena masjid isti'adah ini mengundangnya 3 tahun yang lalu. Itu jawabnya. Udah dapat, udah jawabnya udah. Masjid isti'adah ini ngundang 3 tahun yang lalu. Baru sekarang lah saya datang. Maka saya mohon maaf atas segala kesilapan dan kehilapan. Mau Bapak Ibu memaafkan silap salah saya. Sampai hilanglah kaca-kaca lampu itu, baru aku datang kemari. Di akhir majelis mari kita sama berdoa supaya kita banyak berkurban, sedekah kita melimpah, dan masjid isti'adah makin mulia dengan solat berjamaah. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta